Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rodi dengan NIM 123103132. Saya akan mempresentasikan tentang kampanye anti bullying. Jadi dalam kasus kampanye anti bullying ini kita tidak akan membahas tentang bullying saja, melainkan tentang perundungan juga. Jadi melalui kampanye anti bullying ini, mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran untuk menjadikan setiap ruang pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi sebagai tempat yang aman gitu. Tempat yang aman, tempat yang nyaman dan membahagiakan bagi semua. Terus dalam kampanye ini saya akan berjalan bersama melalui beberapa hal penting. Kita akan melihat realita perundungan yang terjadi di sekitar kita, memahami mengapa bullying adalah masalah serius, menelaah kebijakan dan tantangan yang penanganannya, serta mendengarkan suara korban yang selama ini sering terabaikan. Jadi selanjutnya ini kita akan membahas solusi nyata dan aksi konkret yang bisa kita lakukan bersama. Terus sesuai yang bersama gitu dengan sesuai peran yang masing-masing. Dan akhirnya kita akan menutup dengan ajakan bersama untuk bergerak karena kampanye tidak berhenti di ruangan ini. Terus fenomena bullying ini adalah realita yang sangat menyakitkan. Jadi bullying ini bukan sekedar angka dalam laporan. Ia adalah tentang nyawa, harapan, dan masa depan yang terhenti. Jadi di penghujung tahun 2025 kita kehilangan Audi Risma dan Timothy, dua mahasiswa dengan masa depan yang cerah yang diduga kuat menjadi korban perundungan atau bullying ini. Tak jauh dari kita, seorang siswa kelas SMP 7 di Tangerang Selatan ini baru berusia 13 tahun. Terus dia meninggal dunia setelah mengalami kekerasan dari temannya sendiri. Terus bullying tidak selalu berupa pukulan. Ya, ia bisa hadir lewat ejekan, pengucilan, tekanan psikologis, terus terus sehingga serangan di media sosial, luka itu mungkin tak terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata. Ah, terus mengapa sih bullying ini bukan masalah sepele? Jadi Mahatma Gandhi pernah menyebut pendidikan tanpa karakter. Jadi sebagai salah satu dosa sosial yang mematikan. Terus ketika perundungan terjadi di lingkungan pendidikan, kita sedang menghadapi kontradiksi besar gitu. Tempat belajar tempat belajar nilai justru menjadi tempat lahirnya kekerasan. Terus bullying merusak rasa percaya diri, mengganggu kesehatan mental, memadamkan semangat belajar dan menghilangkan rasa aman. Terus korban menderita, pelaku ini berisiko mengulang pola kekerasan dan masyarakat kehilangan generasi terbaiknya. Terus respon saat ini tentang kebijakan dan tantangannya itu, pemerintah telah mengeluarkan Kemendikbud Ristek tahun 2023 yang mewajibkan pembentukan tim pencegahan dari penanganan kekerasan TPPK di sekolah. Ini adalah langkah yang patut diapresiasi gitu. Namun tantangannya ada pada implementasi dalam pengaplikasiannya. Terus banyak TPPK ini belum berjalan efektif. Guru kewalahan dengan beban kerja dan sosialisasi kepada orang tua serta siswa masih minim. Terus akibatnya saat bullying terjadi, banyak pihak kebingungan harus berbuat apa. Kampanye ini hadir untuk mengisi celah tersebut, menghidupkan kembali kepedulian dan keberanian bertindak. Terus suara korban ini kisah yang tak boleh terulang. Jadi eh, pada kisah B ini seseorang siswa SD yang terus diejek karena bentuk tubuhnya ia berubah murung. Terus kehilangan selera makan dan jatuh sakit. Terus untungnya kasus ini akhirnya tertangani.
Terus namun kisah TA berbeda. Ia dipukuli oleh 4 temannya. Pihak sekolah tidak segera memberitahu orang tua. Beberapa hari kemudian TA meninggal dunia akibat luka dalam. Eh, terus dari dua kisah ini menunjukkan satu hal. Diam dan lalai bisa berujung pada tragedi. Terus solusi dan aksi nyata dari eh, pemerintah tentang kampanye anti bullying ini. Jadi melalui kampanye anti bullying ini kita mengajak semua pihak untuk bertindak. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah amankan korban dari situasi berbahaya. Terus yang kedua, laporkan segera kepada pihak yang dipercaya. Terus yang ketiga, dukung pemulihan korban fisik dan mental. Terus yang keempat ini bangun lingkungan pendukung agar korban tidak merasa sendirian. Terus untuk jangka panjangnya ini kita butuh TPK yang aktif. Budaya sekolah yang penuh empati, kolaborasi sekolah-sekolah serta orang tua masyarakat. Terus terus juga ada penegakan hukum yang tegas untuk kasus berat. Terus peran kita dalam kampanye anti bullying ini eh, tidak tidak dalam kampanye ini tidak ada penonton. Kita semua adalah bagian dari solusi. Jadi siswa dan mahasiswa bisa menjadi teman yang berani, pendidik menjadi penjaga nilai kemanusiaan, orang tua menjadi tempat pulang yang aman, masyarakat menjadi pengawas sekaligus pendukung. Satu tindakan kecil bisa menyelamatkan satu masa depan. Terus penutup ini ajakan untuk kampanye. Jadi bullying bukan bagian dari proses pendewasaan. Ia adalah luka yang harus kita hentikan bersama. Mari kita wujudkan sekolah sebagai taman sejati, aman, nyaman, menyenangkan, dan penuh kasih sayang. Kampanye anti bullying ini adalah langkah awal. Perubahan sesungguhnya terjadi saat kita pulang dan mulai bertindak. Terus materi kampanye ini bersumber dari pemikiran Pak Suratno. Dari dia ini seorang seorang dosen di kampus Universitas Paramadina. Terus mari sebarkan pesan ini melalui suara dan media kita masing-masing. Gunakan tagar kampanye anti bullying, stop bullying, sekolah aman, jadi teman bukan pelaku. Jadi terima kasih atas perhatian dan empatinya. Semoga kampanye ini menjadi awal perubahan nyata. Sekian kampanye dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.